Udah muncul Dominic? Udah. Halo? Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul. Sudah. Oke. Jadi kita Ya, akan ya. coba belajar untuk persiapan pretest ya. Nah, bentar. Jadi kan kita tahu ya eh, materi pretest untuk fisika secara umum itu ada dua. Yang pertama itu mekanika. Hmm. Nah, mekanika itu dia mencangkup banyak sub submaterinya. Kita mulai dari vektor, kemudian ada kinematika, kemudian ada dinamika, kemudian ada usaha energi, kemudian ada momentum impuls, kemudian yang terakhir adalah dinamika rotasi. Nah, ini materi untuk mekanikanya. Mekanika. Kemudian materi yang kedua itu berkaitan sama gelombang. Gelombang. Nah, Gelombang. gelombangnya sendiri cuman belajar gelombang-gelombang mekanik. Jadi nggak gelombang Eh, elektro. Nah, gelombang mekaniknya sendiri cuma belajar dua, yaitu kan gelombang tali sama gelombang bunyi. Gelombang tali sebagai contoh transversal dan transversal gelombang sama ini bunyi, ya. betul, bunyi sebagai contoh longitudinal. Nah, ini yang Long kita itu mau dia. belajar. Nah, sekarang Dominic mau mulai dari mana nih belajarnya kita? Terserah. Dari mekanika aja dulu, Kak. Dari mekanika, Ya. dari vektor. Mau Ah, dari vektor atau dari Iya, mana? vektor. Boleh, oke. Kita Vektor dari boleh awal vektor. aja ya. Nah, Iya. jadi kita mulai dari vektor. Nah, ini kan materi vektor tuh udah pasti udah pernah diajarin di SMA. Oke, Dominic, Hmm. vektor itu apa? Apa itu vektor? Vektor tuh Hmm? Apa yang kayak Dominic apa tahu? ya? Kayak apa? Kayak arah gaya gitu nggak sih, Kak? Arah, arah, arah kurang tepat. Jadi vektor itu adalah besaran. Besaran Oh, itu besar. artinya sesuatu yang kita ukur. Besaran seperti apa? Besaran yang memiliki nilai. Nilai itu angka dan Hmm. arah. Jadi vektor itu Hmm. bukan menyatakan arah, tapi sesuatu besaran, sesuatu yang bisa kita ukur, tapi dia punya dua komponen. Ada nilainya sama ada arahnya. Biasanya Hmm. dituliskan seperti ini. Misalkan vektor A nih, kayak gini vektor A tulisnya. Nah, vektor A pasti terdiri dari Hmm. dua komponen, yaitu besarnya atau nilai vektor A bisa ditulis dengan simbol mutlak dan arah vektor A. Simbolnya gini. Oke. Jadi yang ini nilainya, sedangkan yang ini adalah arahnya. Nah, Oh. vektor basicnya, secara basic kita harus bisa bagaimana mencari nilai sebuah vektor dan mencari arah sebuah vektor. Oke, misalkan bentar ya. Nah, kita ambil contoh yang gampang deh. Misalkan saya punya vektor A. Vektor A itu adalah 1i ditambah 2j ditambah 3k. Ini vektor A. Nah, tadi kita udah Hmm. sepakat ya kalau vektor itu punya nilai sama punya arah. Kalau saya minta ke Dominic, bagaimana caranya Dominic mencari nilai dari vektor A? Masih ingat nggak di SMA? Bagaimana cara kita Iya sih, mencari Kak. nilai sebuah vektor? Gimana?
Ingat, Eh, lupa, lupa sih kak. Lupa lupa. sih. Oke. Caranya gampang aja Dominik. Tinggal kita menggunakan akar kuadrat komponen. Lihat, di depan I ada angka satu. Maka satu kuadrat. Satu Bentar ya. kuadrat. Ya. Di depan J ada angka 2, maka 2 Dua kuadrat. Di depan K ada kuadrat. angka 3, 3 kuadrat. Udah. Ini cara kita Oke. mencari nilai atau besar suatu vektor, yaitu tinggal menggunakan akar kuadrat komponennya. Kalau saya minta lagi tanyain, arah dari vektor A, gimana nyarinya, Dominic? Coba, bagaimana cara kita mencari arah dari vektor A? Ada? Gak Masih ingat juga nggak? sih kak. Lupa. Lupa Lupa. lupa. Oke. Saya mau tanya dulu deh. Dominic, kalau misalkan Dominic disuruh mencari arah suatu vektor, bayangannya Dominic, jawabannya akan seperti apa Dominic kalau disuruh nyari arah? Dari A. Jadi Gimana? pakai sin Hmm? kostan gitu gak sih? Oke, bisa bisa pakai sudut ya, sekian derajat, Iya. atau bisa juga ada kata-kata misalkan ke kanan gitu ya, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan dan seterusnya. Iya. Iya. Kayak itu Hmm. betul, itu adalah menyatakan arah, arah Hmm. vektor bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Tapi itu namanya kita menyatakan arah secara langsung, Dominic. Kita Hmm. menyebutkan langsung arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau sekian derajat. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi penentuan arah secara langsung yang tadi Dominic sebut, kayak sudut atau pakai tertentu, itu hanya mudah dilakukan kalau vektor yang kita mau cari arahnya itu vektor sederhana, yaitu vektor satu dimensi atau vektor dua dimensi. Itu masih mudah kita nyatakan pakai kata-kata langsung. Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan vektor tiga dimensi, atau di mana tiga dimensi dia akan ada IJK, 3D berarti. Kalau Dominic tetap mau ngotot, mau nentuin arahnya pakai kata-kata, jujur susah banget. Nah, maka dari itu saya lebih suka Oh. menyarankan untuk mencari arah vektor, jangan pakai kata-kata langsung. Cukup pakai matematik. Karena dengan cara Oh jadi matematik, sebenarnya kalau tiga dimensi kenapa? Tadi kakak kalau tiga IJK dimensi, gitu. kalau Iya. Dominic tetap ngotot mau pakai arah, misalkan sekian derajat atau kanan kiri atas bawah, jadi menyebutkan langsung arahnya, susah. 3D itu susah. Misalkan ini satu i 2 j 3 k ini ke arah mana? Sekian derajat arah X sekian, susah itu. Bisa sih bisa, tapi susah. Nah, makanya saya lebih suka ngajarin nentuin arah itu nggak pakai nyebutin langsung arahnya, tapi pakai matematik. Nah, gimana caranya? Ya, tadi kan kita tahu ya, vektor A itu nilai A, arah A, betul. Berarti kalau saya balik arah A sama aja apa? Vektor A dibagi nilai vektor A. Udah, ini adalah cara kita mencari arah vektor secara matematik. Udah, kita masukin vektor A-nya 1i, 2c, Dua C. Tiga tiga K. k dibagi Oh, nilai vektor A, akar 14. 14. Udah, ini menyatakan arah vektor. Cukup, cukup. Oh gitu Tapi aja. kok nggak ada kata-kata kanan kiri ya? Iya, kita kan menyatakannya bukan Iya. dalam bentuk directionnya langsung, tapi kita nyatakan dalam bentuk matematikanya. Apakah nanti akan dibenerin? Pasti dibenerin kok kalau kalau soal ujian atau soal apa. Karena ini secara matematik udah benar. Oke, paham ya? Jadi cara Iya. menentukan besar vektor tinggal akar kuadrat komponennya. Cara menentukan arah sebuah vektor tinggal vektor dibagi besarnya. Nah, itu yang paling pertama. Kita harus bisa menentukan besar sebuah vektor dan arah sebuah vektor. Nah, setelah Dominic bisa menentukan besar dan arah sebuah vektor, maka kemampuan basic yang lain adalah bagaimana cara kita melakukan yang namanya ini, operasi
matematika dasar pada vektor. Jadi, sama halnya dengan angka biasa, vektor itu dapat dilakukan operasi dasar matematika. Vektor itu dapat diapain sih? Vektor itu dapat dilakukan operasi penambahan dan juga dapat dilakukan operasi pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurang. Yang kedua, vektor dapat dilakukan operasi perkalian. Bisa nggak vektor dilakukan operasi pembagian, Dominic? Bisa nggak? Bisa nggak vektor dibagi? Hmm? Bisa nggak? Kayak enggak deh, bisa. Kayak enggak deh. Bisa sebenarnya. Oh, bisa. Tapi bisa vektor itu bisa dibagi, tapi dibaginya dengan angka, dengan skala. Misalkan vektor A dibagi 7 bisa. Vektor A dibagi 3 bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, itu secara nama nggak ada namanya. Dengan kata lain nggak bisa. Nah, jadi karena kita fokusnya pada vektor, maka kita hanya membahas perkaliannya saja. Nah, perkalian vektor itu ada dua, Dominik. Yang pertama namanya perkalian Yang titik. kayak cross gitu. Nah, dot product namanya, perkalian titik. Yang kedua namanya adalah perkalian silang, cross product. Iya, seingat aku yang kayak Nah, di SMA M pernah dikit kan ya? Bener matrix. nggak? Pernah kan SMA? Yang Nah, cross product. dot sama cross tuh wajib. Jadi ini wajib kita pahami. Tadi kan kita udah belajar bagaimana cara kita mencari nilai vektor dan arah vektor. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara kita mengoperasikan matematik vektor. Kita mulai dari yang gampang dulu, penambahan dan pengurangan vektor. Nah, penambahan dan pengurangan itu saya akan bagi jadi dua metode. Jadi secara umum dapat kita bagi jadi dua. Yang pertama, kalau secara matematik. Nah, ini bagaimana cara kita menjumlahkan atau mengurangi sebuah vektor secara matematik. Kalau kita dikasih angkanya, maksudnya. Contoh gini, saya punya vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Kemudian saya punya vektor B, 4i ditambah 5j ditambah 6k. Terus saya mau melakukan operasi dasar matematik. Misalkan saya mau tambahin. Jadinya adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Masih ingat nggak, Dominik, bagaimana cara kita menambah sebuah vektor? Jadi, jadi yang I tambah I- yang I, yang J iya, tambah J nggak betul. sih? Ditambahin hanya bisa yang sejenis. I sama I, J Hmm. sama J, K sama K. Nggak bisa beda jenis. Jadi kita punya 5i, 7j, plus 9k. Begitu juga dengan pengurangan, Dominik. Kita nggak bisa Hmm. ngurangin yang beda jenis. Nah, ini kalau kita dikasihnya angka. Gampang kan ya, dikasih angka tinggal Iya, iya. kita jumlahin aja. Masalahnya adalah tahu nggak? Bisa aja loh, Dominik nggak dikasih angkanya, tapi dikasihnya gambar. Nah, makanya yang kedua namanya secara grafis. Oke, Di contoh gini. gambar. Iya, Dominik nggak dikasih angkanya, tapi Dominik dikasih gambar. Vektor A nggak ada angkanya, tapi ada gambarnya. Gambarnya seperti ini. Terus vektor B nggak ada angkanya, tapi dikasih gambarnya misalkan seperti ini. Nah, ini pernah loh. Sering kita juga ketemu soal nggak ada angkanya, cuma ada gambarnya. Nah, terus pertanyaannya adalah kalau saya mau jumlahin vektor A ditambah dengan vektor B, ini gimana caranya, Dominik? Ada ide, Dominik? Gimana caranya? Ingat nggak? Ingat? Lupa. Jadi, Enggak sih, enggak. untuk menjumlahkan vektor secara gambar,
Secara umum, ada dua metode yang bisa kita pakai secara umum. Terus supaya Oke, sehingga dapat kayak apa namanya? apa? Dapat rumus matematika yang lagi gitu kayak IJK yang lagi dapat. Kalau gambar Gimana bisa gitu? dapatnya gambar lagi, atau bisa dapatnya angka, tergantung yang diminta apa. Nanti kita coba lihat ya. Oh, oke. Nah, yang pertama namanya metodenya namanya metode jajar genjang atau paralelogram Oke. jajar genjang. Nah, gimana caranya itu? Vektor A kita gambarkan seperti ini kan vektor A ya. Terus vektor B juga kita gambarkan. Kita tempelkan di buntut vektor B ini. Bayang? Nah, kemudian kita bikin yang namanya proyeksi. Proyeksinya B kita tempel di kepalanya A. Oke. Oke. Proyeksinya A ditempel di kepalanya B. Terus hasilnya mana? Hasilnya dari ujung Dijelaskan nggak? sampai ujung. Betul. Tarik garis. Ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dua buah vektor yang hanya ada gambarnya tuh. Paham? Nah, Oh, sudut yang terbentuk namanya sudut apit. Kenapa sudut apit? Karena mengapit buntut dengan buntutnya. Nah, ini cara kita menjumlahkan vektor secara gambar. Ada nggak caranya, hitungannya? Ada. Kita bisa menghitung panjang dari garis kuning dengan menggunakan yang namanya aturan cosinus. Ini Dominic, fakultas apa masuknya? Stayer sih. TIR, rekayasa ya. Oke. Berarti yang Hmm. elektro itu ya, Iya, elektro iya, kan? iya. Nah, jadi gini. Secara matematik kita bisa ngitung panjang garis kuning AB ini, yaitu apa? Panjang dari garis A tambah B. Kalau kita mutlakin ini panjangnya kan ya? Kalau Hmm. dikuadratin, hasilnya akan sama kayak panjang dari garis A kuadrat ditambah panjang dari garis B D kuadrat. kuadrat ditambah dua kali panjang garis A, panjang garis B, cosinus theta. Tapi kalau mau pakai rumus ini, kita harus tahu berapa sudut apitnya. Gitu. Oke, itu metode pertama. Namanya metode jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Nah, bedanya di mana poligon sama jajar genjang? Oke, kita lihat ya. Sama konsepnya, kita gambarkan dulu vektor A. Karena kan kita mau menunjukkan A sama B kan. Nah, bedanya kalau di poligon itu, disambungnya itu di kepalanya. Jadi di kepalanya A, kita sambung vektor B. Kayak gini. Nah, hasilnya mana? Hasilnya dari ujung buntut A sampai ujung kepalanya B. Ujung buntut Tarik garis. kepala B ya. Nah, Hmm. ini. Langsung aja ya. Iya. Jadi dia nggak usah bikin gambar jenjang, langsung di kayak gini. Nah, kalau metode poligon, sudutnya itu bukan sudut apit. Sudut antara kepala sama buntut. Anggap aja namanya alfa. Bisa nggak kita mencari berapa panjang garis yang biru ini pakai rumus? Bisa. Yaitu kita menggunakan yang namanya aturan cosinus juga. Oke. Panjang dari garis A ditambah B kalau dikuadratin akan sama kayak panjang garis A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat, tapi dia dikurang dua kali panjang garis A, panjang garis B, cosinus alfa. Loh, kok dari tadi aturannya cosinus terus ya? Ada nggak aturan Hmm. sinus? Jawabannya ada. Kalau saya misalkan ini sudutnya namanya sudut beta, dan ini sudutnya adalah sudut gamma, oke? Jadi aturan cosinus itu sebenarnya adalah aturan perbandingan. Aturan sinus.
sinus maksudnya. Aturan sinus tuh kayak gini. Panjang dari garis B dibagi dengan sinus sudut yang menghadapinya. Yang menghadapi B kan sudutnya beta ya. Harusnya sama dengan panjang dari garis A dibagi sinus sudut yang menghadapi garis A, yaitu algama. Akan sama juga panjang dari garis A tambah B dibagi sinus alfa. Ini namanya aturan sinus. Jadi aturan sinus itu dipakai buat membandingkan rasio antara panjang dengan nilai sin yang menghadapnya. Oke? Nah, ini namanya penjumlahan dan pengurangan vektor secara matematik maupun secara grafis. Nah, yang kedua, kita akan belajar yang namanya kalian. Nah, tadi kan kita tahu ya, perkalian ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah perkalian titik, namanya dot product. Tadi kan kita tahu ya, ada yang namanya dot product, ada yang namanya cross product. Berarti Iya. dot product dan cross product itu jenis perkaliannya berbeda. Betul ya? Betul, Dominic. Iya. Bedanya di mana, Dominic? Tahu nggak? Apa perbedaan antara perkalian titik sama perkalian silang? Tahu? Bedanya yang pertama itu adalah di Kalau kalau hmm, cross tuh yang pakai, ya pokoknya kali ini kali ngilang aja gitu, kayak 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 kanan bawah gitu kan. kalau dot. Dan kalau Oke, jadi tuh yang berbeda itu lagi. yang pertama adalah di hasilnya. Kalau dot product hasilnya itu harus dalam bentuk skalar. Apa itu skalar? Angka. Nggak boleh ada IJK. Oke, paham? Yang kedua, yang Ini apa? membedakan antara Bentuk skala gimana Kak? skalar itu angka. 7, 8 Oh, itu namanya skalar. Kan kalau vektor kan ada I-nya kan. 7I itu kan vektor kan ya? iya, Ya nggak? iya. 7J atau 7I plus 8J. Kalau kalau skalar cuma 7 aja nggak ada IJK-nya. Paham? Jadi di Oh, hasil. Nah, yang kedua, beda di mana? Di operatornya. Operator matematiknya. Matematik untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Pakainya theta ya, bukan alfa. Jadi pakainya sudut apit. Nah, kalau tadi kata siapa Dominic bedanya di caranya, kurang tepat sih. Secara umum caranya sama. Cuma beda di dua hal ini. Nah, kita coba lihat contoh soalnya deh. Contohnya kayak gini. oke. Jadi ini nih, minimal banget tuh kalau di vektor tuh harus bisa operasi dasarnya. Misalkan Dominic punya vektor A. Ini Dominic dari mana? Tinggalnya di mana? Jakarta. Iya di Jakarta. Oke. 1I, 2J, 3K. Terus Dominic punya vektor B. Vektor B misalkan 4I, 5J, 6K. Terus Dominic mau melakukan operasi dasar matematika pada vektor Mhm, dot product. Karena kita tahu dot product hasilnya angka, maka dapatnya C mhm. ya, bukan vektor C, yaitu vektor Ini A, nilai C aja. Oh, C aja, di dot dengan vektor B. Nah, Dominic, oke. kalau Dominic ingat ya, di SMA pasti diajarin. Tapi biasanya SMA itu mengajarkan cara cepatnya. Cara cepat boleh nggak dipakai di kuliah? Boleh. Tapi saya sih mengharapkan, walaupun boleh pakai cara cepat, kita harus paham konsepnya dulu. Konsep basicnya. Sehingga apa? Kalau misalkan suatu saat Daniel lupa, Daniel ingat perkalian tuh seperti ini doang caranya. Nah, saya bukan melarang untuk pakai cara cepat, tapi saya akan coba kasih cara basicnya. Nah, basicnya Oke. gimana? Basic perkalian vektor tuh pada dasarnya sama kayak basic perkalian biasa, yaitu perkalian yang Oke. diajarkan waktu di SD. Coba kita tulisin ya. A itu apa sih? 1I, 2J, 3K. Dot product dengan
4i, 5j, 6k. Bentar ya. Data, ada WA. Bentar. Oke. Dia apa? Oke. Nah, Itu bukan kalian biasa tuh. cara SD itu gimana sih? Ingat nggak? Menurut kalian SD itu adalah kita mengalihkan semua komponen dengan komponen yang lain. Jadi ini kita kalikan sama ini. I kuadrat ya. I kuadrat. Sabar, 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 sabar. Dikaliin dulu Oke. aja. Ini masalah dia jadi equal atau enggak masalah nanti. Kalian biasa Oh, kayak gini. iya Ini, sih, ya, ini, tapi kayak gitu ya, Pak. Iya, iya. ini namanya cara pelangi ya kalau nggak salah dulu namanya ya. Iya nggak sih? Di SD Aku kita nggak tahu ada mengalihkan namanya, pokoknya semua. ya emang kayak gitulah pokoknya. Ya pokoknya itu lah ya. Ngerti kan ya? Kita mengalihkan Iya, semua iya. komponennya dengan semua Hmm. komponen vektor yang lain. Nah, Hmm. bedanya apa? Kalau dulu di SD itu namanya perkalian skalar. Perkalian antara Hmm. angka dengan angka. Kalau sekarang kita mau belajar perkalian vektor. Nah, yang mengalami perkalian dot ataupun cross, oke? Yang mengalami dot atau cross hanya arah, hanya IJK. Angka sama sekali tidak mengalami perkalian dot atau cross. Contoh, I dot 4i. Di depan I kan ada angka 1 kan? Maka dapatnya 1 kali 4 4 dalam kurung. I dot I. Ngerti, Daniel? Dominic, ngerti, Dominic. Paham ya? Oke. Ini 5 I Iya. dot J, 6 I dot K. I K. Oke. 2J sama 4I jadi 8. J dot I 10. Oh, I dot J J dot dot I. J J 12. J dot K. 3K J dot sama K. 4I 12 juga. 12 K K dot dot I I 15. kali 15 K K dot dot J J tambah 18. 18 K K. Sampai sini paham, Dominic? Iya. Nah, sekarang tugasnya Dominic adalah mencari tahu I dot I itu artinya apa. Apakah Nilainya tadi gitu. kata Dominic I kuadrat atau apa? Nah, Dominic tahu nggak? Hmm. I itu menyatakan sumbu X ya nggak sih? Ya, Iya. kalau J sumbu Y kan? Kalau K Ini sumbu sebenarnya Z, X, Y, Z betul? ya. Iya, X aja, cuman simbolnya aja sekarang. X, Y, Z itu kan sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau arahnya namanya IJK. I itu menyatakan Oke. X, J itu menyatakan arah sumbu Y, K menyatakan arah sumbu Z. Paham? Nah, I Oke, dot oke. I dalam bayangan Dominic tuh kayak gini. Dominic bayangin ada garis yang arahnya ke sumbu X. Oke. Dot I berarti ada garis lagi yang arahnya ke sumbu X lagi. Paham? Jadi ini adalah Hmm. gambaran dari I Jadi yang dot I. ada Berapa yang numpuk. sudut yang terbentuk antara I yang merah dengan I yang hijau, Dominic? Nol. Nol. Tadi operatornya cosinus kan? Cos Hmm. nol berapa, Dominic? Cos nol yang nol mas. Satu. Atau satu ya? Satu ya, satu ya. Artinya I dot I itu nilainya satu. Berarti ini pun Eh, berlaku untuk J dot J dan K kadang. dot K. Paham? Iya. Sekarang lihat. I dot J. Dalam bayangan Dominik apa? Ada garis arah sumbu X, betul? Dot J. Sama Hmm. ada garis arah sumbu Y. Kok miring ntar? Nah, ini kan. Hmm. Sudutnya 90 derajat. Betul. Karena Hmm. operatornya adalah cos. Cos 90 kan nilainya 0 ya. Betul. Nol. Berarti I dot J nilainya 0, I dot K nilainya 0, J dot I nilainya 0, J dot K nilainya 0, K dot I 0, K Nol. dot J 0. Sehingga C hanya ada 4 kali satu 4, 10 kali satu 10, dan 18 kali satu 18. Dapatnya Iya. Oke. 32. Lihat, hasilnya angka skalar sesuai dengan kriteria yang saya sebutin di atas. Kalau dot product hasilnya harus skalar.
Paham? Ngerti? Gitu ya. Bisa? Nah, sekarang Nah, pertanyaannya, ada nggak rumus matematikanya untuk mencari dot product? Ada. Nah, secara matematik. Karena kita tahu C itu adalah A dot B, secara matematik C dapat dicari pakai nilai dari A dikali nilai dari B dikali cosinus theta. Pakainya theta. Oke? Ini kalau kita mau cari nilai C dengan menggunakan rumus. cosinus Nilai theta, efek, cos theta iya. itu tadi theta Theta itu apa dia apa theta? Theta itu dihasilkan adalah sudut apit yang tadi loh. ya Sudut dihasilkan antara ya. dua buah buntut vektor. Paham? Kalau alfa sudut antara kepal sama buntut. Oke? Nah, Oh, Dominik tahu nggak bagaimana cara menghitung nilai dari A? Bisa kan ya? Tinggal akar kuadrat di komponennya. akar Iya, akar satu kuadrat betul. tambah Satu kuadrat tambah dua kuadrat dua tambah kuadrat tambah tiga tiga kuadrat. kuadrat. Berarti akar 14. Dengan cara yang sama, Dominik juga bisa cari nilainya B. Yaitu akar 4 kuadrat 16 tambah 25 Kuadrat 25 41. tambah 36 41 tambah 36 77. Betul nggak? tujuh Jadi tujuh ya. Dominik tahu nilai A itu berapa, nilai B berapa. Masalahnya adalah Hmm, Dominik nggak tahu kan sudut antara A sama B berapa. Ya nggak sih? Karena nggak ada gambarnya iya kan. Bener nggak? ya. Nah, jadi kalau mau Oke. pakai cara matematik, kita harus tahu nilai vektornya sama sudutnya. Tapi kan So, sekarang Dominik udah tahu nilai vektor, nilai C itu 32. Dengan kata lain, kita bisa balik dong, tadi bisa nilai mengetahui cosnya. sudutnya. Nah, ini kan 32 nih, Oh, betul? Tadi nilai dari hmm. vektor A tadi akar 14 kan? Dari akar ya akar 14 Ini kali B akar akar 7 ya. 77, betul? Yang kita belum tahu kan Kali nilai cos tetanya. ya Berarti kita bisa tahu cos tetanya itu adalah 32 dibagi per akar akar 14 berapa tuh? akar 77. Oke, berarti kita bisa mencari berapa sudutnya dengan menggunakan bantuan kalkulator, yaitu cos inverse dari 32 dibagi akar 14 Oh ya, cos akar inverse. 77. Bentar, saya coba hitung dulu ya. Pakai Ya, kalkulator. Shift cos 32 dibagi akar 14 dikali akar 77. Dapatnya adalah sekitar 12,933 derajat. Artinya apa? oh ya, Kak, Artinya emang berarti di saat apa namanya? pretest, Placement apa sih? Ya, tes ya itu. pretest, Emang nggak kalkulator. pakai kalkulator, enggak. Ini Oh, cuman saya pakai. mau, ini cuma saya kasih contoh aja. Artinya gini, tanpa Dominic tahu gambar vektor A seperti apa, gambar vektor B seperti apa, kan nggak ada gambarnya. Dominic ternyata Benar. bisa memperkirakan sudut antara dua buah vektor itu berapa dengan bantuan dot product. Ngerti? Jadi dot product dapat dicari, dapat dipakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Paham, Daniel? Dominic, paham? Iya, iya Kak. Oke, ini dot product ya. Sekarang kita mau coba masuk ke yang namanya cross product. Oke, cross. Nanti saya akan kasih contoh soal soal pretestnya ya. Ini Oke. kita konsepnya dulu. Product. Nah, apa yang membedakan dot product sama cross product? Yang pertama di hasil. Cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Nggak boleh cross product hasilnya angka. Harus vektor. Oke? Yang kedua, di operatornya. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus
Theta. Pakainya theta, tapi sinus. Oke? Kita kasih contoh Hmm. yang sama deh. Vektor A, 1i, 2j, 3k. Vektor B, 4i, 5j, 6k. Sekarang mau saya lakukan operasi dasar matematika pada vektor yaitu cross product. Karena cross product hasilnya vektor, jadinya vektor D. Vektor D sama dengan vektor A cross product dengan vektor B. Oke. Nah, di SMA pasti diajarin cara cepat. Biasanya di SMA itu diajarin cara dengan metode matriks atau determinan. Ya, ya kayak Ya, gitu nih, matriks benar gitu. nggak? Ya kan? Boleh nggak di kuliah pakai cara itu? Boleh banget. Boleh banget. Tapi masalahnya adalah saya di sini mau menguatkan konsepnya dulu. Jadi kalau Hmm. Dominic udah paham konsepnya, Dominic mau pakai cara apa aja boleh Dominic. Tapi harus Hmm. tahu konsepnya dulu, oke? Nah, maka saya akan ngajarin cara yang basicnya. Yaitu apa? Cara perkalian SD. Yang tadi saya lakukan waktu kita belajar dot product. Makanya saya bilang apa? Secara konsep, dot product sama cross product itu cara ngerjainnya sama. Secara konsep. Cuma kadang di SMA itu dibikin beda. Supaya apa? Supaya cepat aja ngerjainnya. Oke, cuman saya bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh aja. Oke? Nah, sama kayak tadi, yang mengalami perkalian dot atau perkalian cross hanya arah. Hanya IJK. Berarti ini jadinya ini 4 dalam kurung I cross I. 5 dalam kurung I cross J. Oke. 6 dalam kurung I I, cross K. 8 dalam kurung J cross I. 10 dalam kurung J cross J. J. 12 dalam kurung J cross K. 12 dalam kurung K cross I. 15 dalam kurung K cross J. 18 dalam kurung K cross K. Sama kan caranya sama yang tadi? Ya, sama. Nah, Cuman sama kayak tadi. cross aja. Kuncinya adalah di sini. Kita harus tahu I cross I itu apa. Tadi kan kita tahu ya, I cross I itu kan gambarannya kayak gini kan. Kayak kita punya dua buah garis ke arah sumbu Kita X. Betul? cari. Sudut yang Cuman terbentuk bedanya nol scene gitu. derajat. Tapi ini kan operatornya sin. Sin nol Scene, ya. nilainya nol. Berarti kalau di No. cross product yang sama nilainya Ini nol. nol. Paham, Dominic? Iya, iya, iya. Nah, Paham, sekarang paham. I cross J dalam bayangan Dominic adalah ada garis arah sumbu X, 90 derajat. oke, dan ada garis arah sumbu J. Dan 90. Sudutnya adalah 90 derajat. 91 ya. Karena operatornya sinus, sin Hmm. 91 kan? Betul. Ya. Nah, satu itu, satu itu menurut Dominic itu vektor atau skalar? Skalar tapi kan. Skalar. Padahal kita tahu jawabannya harusnya Vektor. vektor. Berarti I cross J itu bukan satu. Apa yang kurang? Nah, Arahnya. Nah, maka untuk cross product kita perlu bantuan satu lagi yang namanya aturan siklik. Pernah dengar nggak aturan siklik? Belum. eh, Kayak gini. Bikin huruf I, bikin huruf J, dan bikin huruf K. Terus bikin putaran. I putar ke J, J putar ke K, K putar ke I. Ini sikliknya. Nah, sekarang gimana cara makainya? Gini. I cross J.
I cross J itu artinya kita mulai dari titik I, kita putar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, yaitu K. Paham? Ngerti? Hmm. Kalau J cross K. Apa J cross K, Dominic? J cross K. Hmm? Apa? Gimana sih? I cross Berarti J J cross K, K. kita mulai dari J, kita putar Hmm. ke K. Hasilnya adalah lanjutannya. Berarti apa? I. I. Ngerti? Oh gitu Paham? Mas. Ya, oke. 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 Iya, iya. Kalau I cross K. I cross K. Berarti terus lanjut terus gitu ya. I cross Ya, K jadi, berarti J. nah, I cross K artinya kita mulai dari I, kita putar ke K, lanjutannya Hmm. adalah J kan ya. Tapi lihat deh, Hmm. putaran yang warna hijau Hijau. berlawanan Itu dengan putaran lawanan. siklik. Iya. Makanya minus J. Ngerti? Oh. Jadi karena dia berputarnya berlawanan dengan siklik yang kita bikin, minus. Lagi deh. Minus J cross I. Apa ayo? Minus J. Cross I. Caranya gimana? Minusnya ditaruh di luar. Oh, berarti minusnya itu Mi- ke apa? Nah, jadi gini. Oh, J cross I kan min K. iya, iya, Kasih iya. min. Jadinya K. Ngerti? Oh, Paham? itu boleh di kayak gitu nih, dikurungin gitu Iya. aja. Nah, kalau lagi deh, kalau lagi. Min K cross min J. Apa ini Min ayo? J. Ya, Min K, K K kali J cross berarti. min J. Berarti K cross J aja berarti ya. Iya, karena min kali min plus kan? Cross J Sama aja berarti kayak K min I. cross J. K cross J adalah min I. Min Ngerti? I. Iya, oke. Ngerti? Iya. Paham? Oke, sekarang bayangin sikliknya udah terbayang sikliknya IJK-nya? Udah? Udah terbayang? Ya. Oke. Kalau kebayang Apa coba saya mau sikliknya? tes. I cross J? I cross J? Alah, nggak hafal itu. Lah, I iya cross. pengen coba bayangin, bayangin, bayangin. Bayangin ini. Bayangin yang Ah, warna kuning ya. IJK muter gini. Kebayang? Udah, terbayang? ya, I J K. Oke, Oke ya. sip. Sekarang I cross J. I cross J berarti K. K, betul. I cross K. I cross K berarti min J. Min J, betul. J cross I. J. Oh, berarti kiri. J, min K. Min K, mantap. J cross K. J cross K. Kiri berarti min I. Oke, J cross K. Dari Eh, J putar ke K. J. J cross. I. Oh, enggak dong. Berarti iya kan apa? Salah I. jarum bilang Betul? iya. I, iya. Ha. K cross Salah I. jarum. K cross K I. cross I itu J. J. K cross J. K cross J berarti I. Oke. K cross J. Min I. Dari K ke J Hah? kan? Eh, K ke J kan? aduh, Nah, iya, sorry, sorry, paham? aduh. Ngerti? Iya, min. Nah, kalau Iya, udah, iya, iya. udah. Berarti vektor D-nya itu adalah 5K IJK dikurangin apa berarti? 6J IJK. dikurangin 8K ditambah 12I ditambah 12J. Ini cara basic namanya. Dikurang 15I. Udah deh, satuin K sama K. Kita akan punya 5K dikurang 8K min 3K. Apa? J sama J, Min, min min 6J tambah 6J, 12 jadi 6J. 6 ya 6J, Sama I, min 3I. Paham? min 3 I, ya, Sesuai dengan ketentuan, hasilnya vektor kan? Nah, vektor. Dominic bisa nggak mencari nilai dari vektor D? Bisa dong. Ya, Tinggal berarti menggunakan apa? akar Akar kuadrat komponennya. 9 tambah Yaitu min 36 3
dikuadratin, 18. ditambah 6 dikuadratin, ditambah min 3 kuadrat. 9 18 tambah tambah 3 6, 45. 45 tambah 9, akar 54. Paham Dominik? 11. Ya, 54. Paham? Ya. Nah, Dominik, ada nggak sih rumusnya buat mencari cross product? Jawabannya ada secara matematik. Jadi kalau kita Hmm. mau ngitung cross product, ada. Cuman rumus matematika hanya bisa mencari besarnya D, nggak bisa mencari vektor D. Jadi karena D itu merupakan hasil perkalian vektor cross, maka besarnya D akan sama kayak besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali sinus theta. Oke, Oh. ini secara matematik. Oke, jadi kalau rumus matematik hanya bisa mencari nilai atau besarnya D, tidak bisa mendapatkan vektor D-nya. Oke, Hmm. nah berarti sama dong. Kita juga bisa mencari sudut antara dua buah vektor dengan bantuan cross product. Kenapa? Karena besarnya D kita tahu. Besarnya D tadi akar 54. Besarnya A tadi akar 14. Besarnya B tadi akar 7 7. dikali sin theta. Karena kita nggak tahu kan. Berarti kita bisa tahu Ya. sin tetanya itu adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Maka kita bisa Hmm. mengetahui sudut tetanya, yaitu menggunakan Hmm. kalkulator. Sin Hmm. inverse dari akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau kita pakai kalkulator, bentar ya, akar 54 akar 14 kali akar 77. Jawabannya ya akan sama kayak tadi, yaitu sekitar 12,933 derajat. Oh sama, loh Oh, kan sama-sama sama vektor ya. A sama vektor B. Karena Ngerti ya? vektornya sama. Iya, Iya. vektornya sama ya. Artinya apa? Cuma Cross double product sec. juga bisa kita pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor tanpa kita tahu bentuk atau gambar vektornya seperti apa. Paham? Ngerti? Mhm. Itu namanya Iya, operasi Bang. dasar matematika pada vektor. Sekarang saya akan coba kasih soal pretest. Oke, Oke, oke. saya udah ngumpulin beberapa soal-soal pretest, jadi kita bisa prediksi, bisa lihat deh soal-soal sebelumnya ya. Oke, kita coba lihat vektor itu ini dulu deh. Nah, mana tadi? Bentar. Bentar ya. Nah, ini dulu deh. Yang gampang deh, ini deh. Yang gampang dulu aja ya. Ini dulu deh. Ini pretest 2023. Gampang. Jadi pretest itu jangan bayangin susah banget dan Dominic. Kita tuh cuma menguji konsep dasar aja. Oke, coba kerjain Dominic. 2 menit. Kalau Bisa? kali titik antar dua vektor. Ini terserah mau pakai yang mana gitu. Maksudnya? Itu A dot B ya. Iya. Coba kerjain. 2 menit. Oke, oke. Waduh. Oke. Jadi siapin kertas sama pulpen atau kalau mau pakai iPad juga boleh. Iya. Pokoknya siapin. Pokoknya kita harus prepare sambil ngerjain juga aja. Jangan cuman mendengar doang. Karena kalau mendengar doang biasanya ingat waktu saya jelasin. Tapi kalau udah apa? Kalau udah lama lupa lagi. Makanya kita kayak latihan. Kayak Oke, coba oke. dikerjain ini yang gampang. Nanti ada lagi soalnya susah, susahnya. Iya. Kayak ini dulu deh. Bapak I tambah 3C min K kali. Nah, Sorry, tadi tuh dot. yang saya kasih tahu itu kan cara basic. Kalau menurut Daniel udah paham basicnya, boleh nggak pakai cara cepat? Boleh banget. Oke? Iya, 2I tambah 2C min 3K. Oh,
Oke, dapat. Jadi itu nggak sebentar-sebentar. Hmm? 9C. Masih aku Oke. hitung sebentar. Apa? Emang harus banyak latihan aja. Jadi secara konsep udah Nah, saya ajarkan. Terus kalau hmm, Dominic berpikir, ah kayaknya saya lebih suka pakai cara cepet deh. Nggak apa-apa, asal paham konsepnya dulu. Jadi hmm, bukan berarti di kuliah itu nggak boleh pakai cara cepet, boleh. Tapi kita harus tahu konsepnya dulu, biar paham. oh, oh. Oke. Studi apa? Kalau I itu di satu ya. Satu nggak sih? 3 tambah 6 tambah min Hmm. 2. Berapa? 9. 9 kurang 2. 7. 7 kan? Tujuh. Gampang kan ya? Dot product itu kan kita tahu ya, yang ada nilainya itu hanya yang sama kan? Berarti I Hmm. sama min 2I, jadinya min 2. 3J sama 2J, jadinya plus 6. Min K sama min 3K, jadinya plus 3. Betul. Maka Oh, tapi jawabannya udah adalah pasti 7. udah pasti gitu ya berarti. Ya iya, kan tadi konsepnya gitu Pasti kan? cara cepatnya gitu. Tadi tuh Iya, yang saya yeah, ajar itu maksudnya adalah aku cara basicnya. Nanti kalau iya yeah, aku penggunaannya boleh cara nggak boleh, karena kita tahu oke. dot product itu lihat kan, yang ada nilainya hanya yang sama, yang beda Iya, nol iya. semua gitu. Paham? Paham Dominik? Oke. Ya udah Oke, berarti jadi bukan berarti nggak boleh cara cepet boleh. ya Cuman saya oke. tuh maunya kalau nanti suatu saat Dominik lupa cara cepat, Dominik masih ingat konsepnya. Oh, dot product Iya. itu operatornya cos. Oh, berarti kan kalau I sama I kan 0 derajat. Cosnya 0, cos 0 1. Oh, berarti yang sama 1. Cek lagi ya, Iya, soal iya, yang iya. lain. Soal yang lain tentang vektor. Mana ya? Bentar. Jadi kalau Kalau apa? berapa? Nah ini. Ini 2023 Dominik. 2023 juga. Oke, bentar. Oke. Oke. Tambah ya, itu pertambahan Coba 6. kerjain. Dua bakal nilai masing-masing. Oke, nilai berarti. Tadi kan kalau nilai itu Ya tuh angkanya, nilai dari mutlaknya. iya itu nilai mutlak ya. Eh, sebentar. Mhm. Jadi dia minta kalau A itu nilainya 10, panjangnya 10, besarnya 10. B itu besarnya 35. Nah, kita mau Iya. ngitung besar dari A tambah B. Besarnya ya, atau nilainya ya. Nah, itu yang mungkin, jawabannya yang mana? Yang mungkin. Berarti ada yang tidak mungkin, gitu kan? Oke. I Nah, kita mau iya tahu itu. yang mungkin dari 5 ini yang mana. Oke, coba yo pikirkan. Tadi secara teorinya udah saya ajarkan, kan? Cara mengerjakan vektor penjumlahan tuh bagaimana. Nah, kayak gitu. Pretestnya tanggal berapa, Dominik? Tanggal 29 kalau nggak salah. Juli ya? Kolemat ya, kolemat. Iya, Juli. Juli kan? Oke. Iya, iya. Berarti Kalau masih ada yang 10. 10. Kalau fisika Dominik apa? Masuknya lewat mana? IUP ya, kalau IUP batch IUP 2. berarti terakhir kan ya? Gelombang 2 ya? Apa sih Enggak, gelombang 2? lupa saya. Kayak aku Kan dia ada dua gelombang kan, tahu tahu saya. Kalau nggak salah ada gelombang. yang pertama itu dulu, kalau tahun lalu SNBT, sih yang SNBP. ya SNBT sama apa lupa saya. Pokoknya kalau nggak salah dulu IUP terakhir. Nggak tahu, Dominik IUP Oh ya, tanggalnya tanggal berarti ya berapa? gelombang 2 berarti. Gelombang Iya, 2 ya? Kalau berarti nggak salah IUP gelombang. gelombang 2 sih, kalau nggak salah ya. Kalau tahun lalu ya. Kalau Jadi oh ini IUP berarti sama Mandiri itu buat gelombang yang 2. ya kalau Jadi yang PKA yang mat yang gelombang satu tuh 29 oh, Juli itu yang buat SNBT, SNBP. hmm, Terus kalau yang mandiri-mandirinya gitu itu 30 Juli buat yang ya mat. betul betul betul. Gelombang duanya kan? Kalau ya, terus kalau buat yang fisika kimia itu 3 Agustus. 3 Agustus. Oh ya, cuma beda beberapa hari ya. Iya, Oke.
Ya Oke, bagus. coba dikerjain. Jadi kita masih ada waktu Ini buat belajarnya. dua vektor. Aduh, yang masing-masing. Ini dari penjumlahan. Apa metode? Tadi ada. Sebentar. Coba gimana? Dari 5 opsi ini mana yang mungkin jawabannya? Hmm, ini gimana ya? Bentar, aku nggak kepikiran deh. Pakai, oh, Gak emang kepikiran? pakai ini. Iya. Oke, kita Kayak coba nih. Saya kasih clue nih. Masih inget kalau nggak cuma tadi, pakai nilai Dominic? doang. Kalau vektor A ditambah vektor B, kalau dia minta nilai kan sama aja dia minta mutlaknya, ya nggak sih? Betul. Hmm. Tadi Oh, rumusnya apa? bentar. Akar. Yang kuadrat guys. Iya. Dari nilai vektor A kuadrat Mm-mm. ditambah Kuadrat tambah nilai vektor vektor B kuadrat B kuadrat. ditambah 2 kali nilai vektor A, nilai vektor B dikali kosinus theta. Cos Betul? theta. Iya. Oke. Itu min nggak sih? Apa? Itu min bukan sih? Top min Kan dua, kalau pakai min theta dua kan? pakainya plus dong. Kalau pakai min pakainya alpha ya nggak sih? Lupa lagi nih, Dominic nih. Kalau pakainya poligon, poligon kan Oh, alpha minus. ah, Tapi kalau pakainya theta, theta tuh jajar genjang oh, plus. beda. Oke? Jadi tergantung Dominic mau pakai metode apa. Tadi dua-duanya benar. Tapi Oh, kalau pakainya yang minus, pakainya alpha. Sudut sudut oke, sebelah. oke, oke. Oke. Ya boleh kalau Dominic maunya minus, boleh. Nilai Oke, minus, oke, oke. ini jadinya alpha tapi ya, gitu ya. Gini, Iya, iya. boleh. Ngerti? Oke, jawabannya Oke, apa yo, Dominic? oke, berarti. Jadi, sama dengan, Jadi ini tuh soal-soal konsep, Dominic. Soal-soal oh, konsep seperti ini. Jadi kadang kita tambah nggak perlu ngitung detail berapa nilainya. Kita cuma mau tahu yang mungkin mana, yang nggak mungkin mana. Kayak gitu. kurang 2 kali. Yang tambahnya berarti deh. Tambah 2 kali Oke. cos Nah, lihat Dominic. Yang Dominic theta. tahu itu adalah nilai vektor A sama nilai vektor B, betul? Hmm, Yang Dominic nggak tahu adalah alfanya. Berarti yang iya. bisa kita otak-atik itu adalah alfanya. Oke, coba Oh, lihat. Cos alfa, nilai paling maksimum dari nilai cos itu berapa sih? Satu kan? 1 sama min 1 ya sih? Satu kan? Nggak ada Iya, nilai iya. cos yang lebih dari satu kan? Nah, karena Hmm, nilai cos satu tuh kapan terjadi? Saat alfanya bernilai 0 derajat. iya. Bener nggak? No. Iya, no. Betul. Nah, sekarang Hmm. pertanyaannya adalah gimana gambar dari sudut 0 derajat? Gambarnya gimana yo? Gambarnya itu seperti ini, Dominic. Nih, vektor A. Oke, 0 derajat kan? Berarti vektor B-nya di Yup. sini. Bener nggak? Sama juga ya. Ya. Kayak gini. Karena kita tahu A itu nilainya 10 dan B-nya itu 35, berarti kita bisa tahu panjang paling maksimumnya adalah 45. Artinya tidak mungkin nilainya 50. Tidak mungkin juga nilainya 60. Paham? Oh, oke. Jadi Iya, kita udah iya. bisa mereduksi 2 option yang tidak mungkin. Tapi masih ada 3 option. Ya berarti kita pakai batas bawahnya juga dong. Cos Iya, min alpha. satu sih.
nilai minimumnya paling kecilnya Satu. itu kan min satu. Apa yang terjadi saat alfanya membentuk sudut 180 derajat? Betul. Ya. Nah, gimana 180 derajat? Oke, ini A, B-nya berarti gini dong. Mhm. B-nya gini kan? Oh Karena gitu ya. A-nya itu 10 dan B-nya itu 35, maka nilai minimumnya itu adalah mutlak dari 25. Kan tanda min hanya menandakan arah ke kiri doang ya. Artinya paling kecil tuh 25. Nggak mungkin dia Oh, bisa menghasilkan 2 atau nggak mungkin dia bisa menghasilkan 10. Jadi jawaban yang mungkin adalah 30. Paham? Karena 30 ada di waduh. range antara maksimum dan minimumnya. Ngerti, Dominik? Paham? Oh, Ngerti kan? oke. Gampang kan? Jadi nggak selamanya harus dibikin atau ditentuin nilainya. Kita cukup mengetahui batasannya aja udah bisa menjawab soalnya. Nah, kita lihat lagi soal pretest yang tentang vektor. Nah, tadi kayaknya masih ada lagi deh vektor. Oke, coba lihat. Nah, ini. Ini pretest 2024. Oh, gitu. Oke, jadi secara konsep Dominik udah paham sebenarnya, cuman kadang di SMA itu cuman bisa ngitung aja, tapi konsepnya belum terlalu kuat. Oke, oke Dominik, 3 menit. Faktor Coba kerjain. besar yang sama namun Mhm. arahnya besar. Oke. Jadi kita punya dua buah vektor, vektor P sama vektor Q. Besarnya sama. Mhm. Berapa nggak tahu, pokoknya sama aja. Tapi sudutnya, Mhm. itu berarti sudut apit ya. Betul ya? Sudut-sudut Iya, apitnya sudah. itu adalah 45 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, mana dari 5 pernyataan itu yang di bawah yang betul, yang sesuai? Oke, mana ayo? Tampak. Mana P mana? P dot. Yang mana? Coba dipikirkan ayo. Mungkin. P Kroski sama P dot T Mhm, itu seharusnya sama nggak sih? jadi jawabannya yang mana nih menurut menurut Dominic yang sesuai dengan ketentuan gambarnya? Apakah P Iya. dot Q lebih kecil dari P cross Q? Yang B, apakah P dot Q lebih besar dari P cross Q? Yang C, P dot Q nilainya sama, sama dengan P cross Q. Yang D, nilai mutlak dari P plus Q itu sama dengan nilai lebih kecil dari nilai mutlak P min Q. Yang E, nilai mutlak P plus Q lebih besar dari nilai mutlak P min Q. Mana dari Yang 5 pernyataan itu yang menurut Dominic sesuai atau paling benar? itu C nggak sih sebenarnya? C. P dot Q sama dengan P P cross Kroski. Q. Alasannya apa, Dominic? Karena mereka kayak em, ya fungsi sama nggak sih sebenarnya? Kayak untuk perkalian Oh, nggak sih? pasti Dominic berpikiran gini ya. Ini Iya, kan aku mikirnya gitu. Iya. sudutnya 45 derajat ya. Kan tadi Mhm. kita tahu P dot Q dot produk itu operatornya cosinus ya, betul. Cos empat puluh Hmm, lima derajat kan setengah akar 2. Cross product tadi operatornya adalah sinus, iya, betul ya?
Sinus Hmm. 45 derajat juga setengah akar 2. Jadi nilai P dot Q sama dengan P cross Q. Gitu Orbit dua, iya. Dominik. Ha. Ya, Iya, oke. mikir gitu. Hampir benar. Dominik ingat nggak? Itu sudah saya ajarin. P dot Q hasilnya apa Dominik? Kalau P dot Q. Vektor apa skalar? Oh, scholars. Skalar, angka kan? Kalau P cross Q hasilnya vektor apa skalar? Vektor. Hasilnya vektor. Vektor sama skalar itu sama atau beda, Dominik? Oh, jadi samain ya. Nggak sama atau beda? Vektor skalar. Vektor skalar beda kan? Vektor Beda ya, itu iya. punya Beda. angka sama punya arah. Skalar itu cuma punya angka, betul? Betul. Iya, iya. Hmm. Kalau beda gitu, bisa nggak kita bikin persamaan? Ya nggak bisa. Jadi ini, ini nggak bisa kita setarakan. Nah, pemikiran Oh, Dominic itu benar kalau pilihan C itu gini. P dot Q nilainya sama dengan mutlak P cross Q. Kalau Dominic mikirnya kalau yang tadi sama tuh gara-gara sin 45 sama cos 45 sama itu yang benar harusnya nulisnya kayak gini. Sedangkan di soal kan tadi P cross Q kita pakai mutlak kan? Berarti dia vektor. Terus yang benar yang mana, Dominik? Yang E. Kok bisa? Nah, P min Q, kalau pengen gitu, jadi pengurangan udah ya. pengurangan tinggal dibalik aja. Berarti kan dia gini. P kuadrat ditambah Kuadrat Q kuadrat, dia Q minus. kuadrat 2 P Q cos, Ini. Kalau tadi kan kalau penjumlahan kan ini kan P plus Q ya, tambah 2 P akar Q. ditambah kan belakangnya kan ya. Eh, P iya, kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2 kali P P Q Q cos theta. Jadi udah dipastikan yang benar cos adalah yang ya. karena pengurangan kan dia minus di sininya ya. Iya, Minus kan minus. dia plus gitu. Jadi Udah pasti kadang lebih soalnya itu program. lebih menekankan konsep logikanya, konsep pemahamannya bukan pada hitungannya, Dominik. Tadi emang Mhm. alasannya Dominik mau pilih C adalah kan saya ngerti juga karena pasti dia berpikiran sin sama cosnya sama kan. Yang sama 45 kan sin 45 Iya. setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Itu betul alasan yang logis, tapi Dominic harus ingat P cross Q itu hasilnya bukan skalar, sedangkan P dot Q itu skalar sama aja kayak gini. Dominic membandingkan antara 3i, antara 3 dan 3i plus 4j. Mau dibandingin? Ya nggak bisa. Karena apa? Hmm. Karena beda jenisnya. Yang satu jenisnya adalah angka atau skalar, sedangkan yang kedua jenisnya adalah vektor. Itu dua jenis yang berbeda, nggak bisa kita bandingkan kecuali kalau si vektornya sudah kita ubah menjadi skalar atau menjadi angka, baru bisa kita bandingin. Paham, Dominik? Ngerti? Hmm. Jadi, Oke. Nah, kalau nggak salah tadi ada soal lagi deh tentang vektor. Coba cek lagi ya. Coba cek lagi. Jadi, kadang tuh soal pretest tuh ya kebanyakan lebih menekankan pada konsep dan cara kita mengerjakannya. Oke. Ini udah. Oke, ini. Ini 2023. Tapi ini lebih ke teori, Dominik. Oke. Oke, kita punya 5 pernyataan. Mana dari 5 pernyataan ini yang menurut Dominik salah tentang vektor? Saya coba pikirkan 2 menit. hanya dapat nilai positif. Parameter ada ini benar. Parameter dapat berarti negatif.
Oh, ini kayak Mhm. om Victornya dapat berapa positif. Ini satu aja berarti maksudnya jawabannya. Mungkin coba Satu menurut doang kan? Dominik yang mana deh? Yang salah deh. Eh, Jadi tadi kita kita apa ya? Kita analisa satu persatu. Tapi menurut Dominik mana yang salah? Kalau menurut Dominik ada dua ya, mungkin ada dua yang salah. Saya juga nggak tahu. Kita coba analisa satu persatu aja. negatif. Besar Mhm. vektor dapat nilai negatif. Yang mana ya? Menurut Dominik pernyataannya yang salah ya. Dia mintanya yang salah ya. Yang Iya, salah tentang. C, C bukan sih. Ini bukan sih Kak. Oke, oke. Besar vektor hanya Nah, dapat nilai positif, betul kan? Karena besar tuh yang ini kan, yang A mutlak kan, karena iya dia karena akar iya kuadrat nggak mutlak mungkin dong di positif. dalam akar negatif kan ya. Arah Iya, vektor hanya dapat berarah positif. Ini salah. iya. Karena arah bisa ke arah kiri kan, bisa ke arah minus I bisa kan? Oke. Iya. Besar vektor dapat bernilai negatif, salah juga. Malah Arah vektor dapat berarah negatif. bisa. Betul, karena dia bisa aja min J, min I, min apa gitu ya. Min. Vektor terdiri dari Iya, komponen besar dan arah. Betul. Jadi iya itu jawabannya udah yang benar. salah ada Itu dua. Ada B oh, sama emang ada C. Tapi mungkin di soal ini ada koreksi. Kalau ini kita koreksi, hanyanya kita ilangin, jadinya bener kan ini kan? arah Ya vektor nggak? dapat berarah positif. Iya lah. Oh, Nah, jadi kemungkinan ini typonya di hanyanya. Jadi harusnya jawabannya yang C. Vektor dapat, iya, iya. besar vektor dapat bernilai negatif. Gitu. Jadi soal-soal yang saya kasih ini soal-soal dari pretest tahun-tahun sebelumnya biar apa? Biar kita tuh tahu soal itu seperti apa sih. Tapi ya nggak bisa kita cuma ngerjain soal doang, tapi kita harus paham konsep dasar dulu, Dominik. Biar nanti kan kita nggak tahu ya soal pretest yang ke depan tuh seperti apa. Tapi kita harus siap aja. Kita harus siap kalau nanti dia pakai cross product. Makanya tadi saya ajarin cross product. Walaupun di soal yang saya kasih nggak ada yang cross product kan, keadaannya dot product. Tapi bukan berarti cross product juga ntar bisa ditanyain di soal pretest ke depannya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Dominik? Gampang kan? Hmm. Jadi nanti nextnya Oke. kita akan belajar bab kinematikanya. Kinematika itu yang berkaitan sama gerak-geraknya. Tadi kan saya udah bikin Ya, ya apa materi apa saja yang akan kita ujikan di pretest secara umum berdasarkan materi tahun sebelumnya. Jadi kita baru belajar konsep dasarnya vektor. Nanti kita nextnya pada dasarnya sih terserah Dominik ya mau belajar yang mana dulu. iya, Kalau wow. misalkan Dominik Ntar, bisa, ah saya kayaknya tahu udah saya paham deh kinematika. Saya mau next aja yang misalkan momentum deh. Ya boleh-boleh aja, tapi dengan catatan mekanika itu adalah rangkaian subbab itu saling terkait. Jadi kalau Dominik iya, iya. ada satu bab yang menurut Dominik masih belum belum kuat tapi memaksakan Belum. untuk bab setelahnya biasanya pasti akan terkendala juga karena untuk bab setelahnya itu biasanya memerlukan informasi bab sebelumnya kayak contoh tadi kita mau belajar kinematika tapi Dominik vektornya masih lemah nih. Nanti akan Nah, kewalahan. Kenapa? Karena kinematika harus paham dulu vektor. Dominik mau bahas dinamika, tapi kinematikanya masih lemah, kita masih kurang mengerti. Nanti ujung-ujungnya kita akan belajar kinematika iya, dulu ketika belajar dinamika, iya. karena nggak bisa kita belajar dinamika tanpa memahami kinematikanya terlebih dahulu. Jadi seperti Matematika. itu. Jadi Iya, pada dasarnya sih Dominik boleh belajar yang mana aja sesuai dengan iya. kebutuhan, tapi kalau untuk mekanika dia rada hati-hati karena dia saling terkait. Jadi materi itu nyambung. Itu yang bikin Oke. harus hati-hati.
Kalau misalkan, saya Iya, maunya belajar gelombang dulu boleh nggak? Boleh, boleh aja. Gelombang kan kayak udah beda bab gitu ya. Kita nggak harus ngerti iya, bab vektor buat belajar gelombang. Kita nggak perlu ngerti bab belajar gelombang. Iya, momentum buat gelombang gitu. Oke, sampai sini ada iya. pertanyaan Dominik? Enggak sih Kak, paling aku minta tadi aja catatan yang tadi Oh, dikirim. iya, nanti catatannya saya akan kasih ke admin. Nanti admin akan kasih ke Dominik ya. Rekaman juga akan saya Oke, oke. kasih. Setelah saya upload di YouTube, terus saya kasih linknya ya. Gitu. Oke, Oh ya, sip. oke, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nggak ada. Enggak sih Kak, Oke, sekarang kalau tidak aku ada, aja sih berarti semua. kita sudahi saja untuk sesi yang hari ini. Nanti mungkin nextnya kita bisa janjian. Ini mungkin akan dibikin grup Oh, sama adminnya. iya, Mau iya, iya. belajar Ngobrol kapan, aja. jam berapa, belajar apa juga boleh. Ya, Oke, oke, oke. oke. Kalau Oke, gitu oke. kita sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.